Egy Maulana Fikri lagi-lagi jadi bintang buat Dewa United. Winger asal Medan ini baru aja nambah koleksi golnya, saat timnya menang 2-1 lawan Persik Kediri. Gol Egy yang lahir di menit ke-12 dari assist manis Alex, bikin catatan golnya di BRI Liga 1 musim ini makin menggunung. Total udah 10 gol dengan torehan itu, Egy kini bersaing dengan deretan striker asing top dalam daftar top scorer Liga. Sejak gabung Dewa United di 2023, performa Egy terus naik level. Gak cuma jago sebagai winger, dia juga sering dimainkan sebagai gelandang serang dalam skema 4-2-3-1 racikan J. Olde Riekerin. Hasilnya, Dewa United masih nangkring di posisi kedua klasemen sementara dengan 46 poin, cuma selisih 5 angka dari pemuncak klasemen, Persib Bandung. Kalau bisa terus tampil konsisten dan berharap Persib terpeleset lagi, bukan gak mungkin Dewa United bisa juara. Sisa 9 laga bakal jadi penentu, dan Egy jelas jadi salah satu tumpuan utama Dewa United, buat meraih gelar pertama mereka di Liga 1. Sejak awal, pelatih Riekerin udah percaya penuh sama kemampuan Egy. Bahkan, dia pernah bilang, kalau Egy adalah pemain fantastis yang punya kualitas luar biasa. Dan sekarang semua terbukti, Egy nggak berhenti bikin sensasi di lapangan. Dengan performa sekonsisten ini, slot di Timnas Indonesia, buat laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret nanti harusnya jadi milik Egy. No Egy, no party. Bukan cuma slogan, ini fakta. Egy udah nunjukin kalau dia layak jadi andalan, baik di klub maupun di Timnas. Emil Audero makin gacor bareng Palermo. Sejak pindah dari Como 1907 di deadline day, bursa transfer musim dingin 2025, performa kiper 28 tahun ini langsung naik level. Dari 4 pertandingan yang udah dijalani, Emil belum merasain kekalahan dan bahkan sukses mencatatkan 2 clean sheet. Palermo juga ikut kecipratan dampaknya, mereka naik ke posisi 8 klasemen Serie B, dan masih punya peluang buat promosi ke Serie A lewat jalur playoff. Beda banget, sama waktu di Como, di mana Emil jarang dapat menit bermain, dan cuma tampil 8 kali tanpa sekalipun mencatat clean sheet. Di Palermo, dia langsung dipercaya jadi starter, dan menunjukkan kualitasnya. Dari 4 laga, 2 kemenangan diraih saat lawan Cosenza, 3-0, dan Brescia, 1-0, sementara 2 hasil imbang didapat saat menghadapi Spezia, 2-2, dan Mantova, 2-2. Performanya ini bikin nama Emil makin diperhitungkan sebagai calon kiper utama Timnas Indonesia. Nah, kabar baiknya, proses naturalisasi Emil Audero lagi dikebut PSSI bareng 2 pemain lain, Dean James dan Joey Pelupesi. Semua dokumen udah masuk ke Kemenpora dan bakal diteruskan ke Kemenkumham. Targetnya, semua proses ini kelar sebelum 10 Maret 2025, biar mereka bisa langsung nyetel sama Timnas Indonesia di laga-laga penting yang udah di depan mata. Kalau semua berjalan lancar, Emil Audero bisa aja langsung debut buat Timnas Indonesia, saat melawan Australia di Sydney pada 20 Maret nanti. 5 hari kemudian, tim Garuda juga bakal main di kandang sendiri, lawan Bahrain di SUGBK. Dengan performa apiknya di Palermo, Audero bisa jadi senjata baru buat Patrick Kluivert di bawah Mister Garuda. Tinggal tunggu kepastian, bakal jadi kenyataan atau cuma harapan. Jay Itzes, kapten Timnas Indonesia dan Venezia, lagi diincar banyak klub top Eropa buat musim panas 2025. Udinese, tim peringkat 10 Serie A, jadi salah satu yang serius kepengin boyong Itzes. Mereka butuh bek baru buat antisipasi kalau Jaka Bijol atau Umar Solet hengkang. Tapi nggak cuma Udinese yang naksir, klub-klub dari Bundesliga dan La Liga juga ikut meramaikan perburuan. Kalau Venezia beneran turun kasta, Itzes kemungkinan besar bakal cabut biar tetap main di kasta tertinggi. Udinese punya peluang besar, karena mereka udah hampir pasti aman di Serie A musim depan. Setelah sempat terseok-seok di awal musim, mereka sekarang udah nangkring di 10 besar, dengan 39 poin. Tinggal selangkah lagi buat nyentuh 40 poin, yang biasanya cukup buat menghindari degradasi.
Sejauh ini, belum ada kesepakatan konkret. Tapi Udinese tetap memantau perkembangan Idzes. Mereka punya reputasi sebagai kuda hitam di Serie A, meski belum pernah juara. Dengan pengalaman panjang bertahan di liga tertinggi Italia, gabung Udinese bisa jadi langkah cerdas buat Idzes kalau mau terus bersinar di Eropa. Tinggal tunggu keputusan akhirnya, apakah bakal hijrah ke Udinese, atau malah pindah ke liga lain. Laga krusial antara Timnas Indonesia dan Australia, tinggal hitungan hari. Pertandingan di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 ini, bakal jadi debut Patrick Kluivert sebagai pelatih Garuda, setelah menggantikan Shin Tae-yong. Indonesia yang sekarang ada di posisi ketiga, dengan 6 poin, cuma selisih 1 angka dari Australia. Artinya, duel ini bakal jadi pertarungan hidup mati, buat dapetin tiket otomatis ke Piala Dunia 2026 bareng Jepang. Untuk strategi, Kluivert punya beberapa opsi formasi yang bisa dipakai, salah satunya, 3-5-2 yang udah familiar di era ST. Skema ini bisa tetap mengandalkan 3 bek sejajar, dengan Jai Idzes, Mees Hilgers, dan Rizky Ridho di belakang. Di tengah, trio Tom Haye, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand bakal jadi otak permainan. Sementara di sayap ada Kevin Dix dan Kelvin Verdong buat ngejaga lebar lapangan. Di lini depan, duet Rafael Stuik dan Ula Romeni bisa jadi tumpuan serangan. Kalau mau lebih ofensif, Kluivert bisa pakai formasi 4-3-3 yang khas dengan gaya total football ala Belanda. Formasi ini bakal bikin Indonesia lebih agresif dalam menyerang. Martin Paes tetap di bawah Mistar, dengan 4 bek di depannya. Trio Haye, Jenner, dan Marcelino bakal mengendalikan lini tengah, sementara Trisula Struijk, Romeni, dan Egy Maulana Fikri bisa jadi ancaman serius buat pertahanan Australia. Ada juga opsi 5-4-1, kalau Kluivert mau main lebih aman dan fokus bertahan, setidaknya buat nyuri 1 poin di Sydney. Skema ini tetap memakai 3 bek utama, tapi dengan tambahan 2 wingback yang bisa bantu bertahan maupun menyerang. 4 gelandang bertipe lebih defensif, bisa bikin lini tengah lebih solid, dan Ula Romeni bakal jadi striker tunggal yang siap memanfaatkan peluang. Dengan berbagai opsi ini, Kluivert punya banyak cara bawa Indonesia pulang dengan hasil poin. Timnas Australia, lagi kena badai cedera jelang duel panas lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terbaru, bek muda Hayden Matthews harus absen gara-gara cedera engkel serius. Padahal, dia baru aja merintis karir di Inggris bareng Portsmouth dan sempat debut buat Socceroos akhir tahun lalu. Ini jadi pukulan telak buat pertahanan Australia, yang udah ditinggal Harry Soutar dan Alessandro Circati lebih dulu. Situasi ini, bikin pelatih Tony Popovic makin pusing. Opsi di lini belakang masih ada, tapi nggak banyak yang dalam kondisi prima. Cameron Burgess dari Ipswich Town bisa jadi pilihan, tapi jarang main di klubnya. Kierouz baru hijrah ke MLS, sementara Jason Geria dan Thomas Deng juga minim menit bermain di Jepang. Ada kemungkinan Milos Degenek yang udah berpengalaman bakal duet sama Nektar Triantis di jantung pertahanan. Di sisi lain, Indonesia lagi berjuang buat lolos ke Piala Dunia. Garuda ada di posisi ketiga dengan 6 poin, cuma selisih 1 angka dari Australia. Artinya, laga di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 ini bakal krusial banget buat kedua tim. Kalau Indonesia bisa curi poin, kans buat mendampingi Jepang ke putaran selanjutnya makin gede.